Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Bu Siti ya. Nah, hari ini nanti kita belajar bersama lagi. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo duduk yang rapi, kita nyanyi dulu ya. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus berkati kami dalam belajar hari ini, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hebat, pinter anak-anak berdoanya ya. Sudah bagus, duduk dengan tenang, rapi, sikapnya juga pinter. Nah, anak, kita semangat dulu yuk. Apakah anak-anak semangat hari ini? Tentu saja ya. Bu Guru akan mendengar semangatnya anak-anak. Suaranya yang keras ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, bina kasih. Siap tumbuh kembang luar biasa. Hebat semuanya, semangat. Nana, kita kemarin sudah belajar tentang macam-macam binatang liar. Apa saja yang sudah kita pelajari? Pinter, ada beruang dan ada sama butuin, apa namanya kemarin? Ya, Hena. Nah, sekarang sama Bu Siti juga mau belajar tentang binatang liar ya. Nah, binatang liar itu tentu saja hidupnya di hutan. Nah, sekarang anak-anak sebutkan binatang liar lainnya selain yang sudah kita pelajari. Ada apa saja? Ya, pinter. Ada harimau, ada gajah, ada serigala, dan tentu saja juga masih banyak yang lainnya. Nah, untuk itu yuk kita akan belajar bersama-sama, tetapi kita akan mendengarkan dahulu lagu berikut ini. Yang ada di Indonesia.
Sudah melihat lagunya? Siapa yang sudah ikut menyanyi? Pinter. Nah, dalam lagu tadi ternyata Indonesia itu mempunyai beberapa binatang khas ya yang berada di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, di mana saja tadi ya? Dalam lagu tadi pulau mana saja? Seperti di Pulau Jawa. Ingat nggak tadi binatang khasnya Pulau Jawa apa? Iya pinter, yaitu badak bercula 1. Terus di Pulau Sumatera apa tadi? Iya, gajah dan harimau. Terus di Pulau Kalimantan apa tadi? Yaitu orang utan. Terus ada lagi tadi pulau yang jauh sekali di Papua. Apa tadi ya? Yang bulunya bagus, warna-warni. Apa tadi? Yaitu burung cendrawasih. Terus satu lagi yang ada di Pulau Sulawesi. Apa tadi binatang khasnya? Iya, yaitu anoa dan juga tapir. Nah, itu anak-anak binatang-binatang khas yang ada di pulau yang ada di Indonesia. Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan Sulawesi. Nah, untuk hari ini kita juga akan mengenal salah satu binatang khas Indonesia yang ada di Pulau Kalimantan. Apa tadi yang ada di Pulau Kalimantan? Pinter, yaitu orang utan. Apakah anak-anak sudah pernah melihat orang utan? Kalau anak-anak pernah pergi ke kebun binatang, pasti sudah mengenal atau sudah tahu orang utan. Nah, orang utan itu seperti apa ya? Bentuk tubuhnya, warna bulunya, ya. Bentuk tubuhnya itu orang utan itu berbeda dengan kera ya. Kalau orang utan itu badannya besar dan gemuk. Nah, di samping itu orang utan itu coba lihat tangannya atau lihat lengannya. Apakah pendek? Tidak ya. Lengan orang utan itu panjang dan sangat kuat. Lengannya itu bisa sampai 2-3 meter loh anak-anak panjangnya. Jadi panjang sekali ya. Di samping itu ternyata orang utan itu tidak mempunyai ekor. Jadi dia tidak punya ekor seperti kera ya. Nah, terus bulunya berwarna apa ya? Kalau anak-anak pernah pergi ke kebun binatang, bulunya warnanya apa? Ya, yaitu merah kecoklatan. Coba sekarang lihat bagian kepalanya. Kepalanya kecil apa besar? Pinter, yaitu besar. Terus mulutnya bagaimana? Mulutnya itu tinggi ya. Nah, di samping itu dia juga mempunyai otak. Otaknya itu isinya besar ya. Maka orang utan termasuk binatang yang cerdas juga. Terus beratnya kalau orang utan itu kan besar. Beratnya berapa kilo ya? Ternyata berat orang utan itu seperti beratnya manusia, sekitar 50-90 kilogram. Nah, manusia kan juga ada yang beratnya 50-90 kilogram. Seperti Bu Guru ini. Bu Guru ini juga beratnya lebih dari 50 kilo loh anak-anak ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang utan. Nah anak, ternyata di Indonesia itu ada 2 jenis orang utan. Kalau tadi dalam lagu itu ciri khas dari Kalimantan saja ya. Tapi ternyata jenisnya itu ada 2, yaitu orang utan Kalimantan dan orang utan Sumatera. Terus bedanya apa antara orang utan yang Kalimantan dan orang utan yang Sumatera? Nah, duduk rapi ya. Yuk kita perhatikan perbedaan antara orang utan Kalimantan dan orang utan Sumatera. Nana coba lihat ya. Ini adalah orang utan Sumatera. Coba lihat bulunya warnanya apa?
Iya, yaitu coklat agak oranye ya. Di samping itu bulunya tebal apa tipis? Hebat, bulunya tebal sekali. Tapi tubuhnya lebih kecil daripada orangutan Kalimantan. Terus wajahnya bagaimana? Pinter, bentuknya lonjong. Dia mempunyai kantong pipi yang panjang. Sedangkan kalau orangutan Kalimantan itu bulunya berwarna apa tadi? Merah kecoklatan dan bulunya tidak setebal bulu orangutan Sumatera, dia lebih tipis. Nah, itu anak-anak perbedaan orangutan Sumatera dengan orangutan Kalimantan ya. Nah, anak-anak tadi sudah belajar tentang bagaimana ciri tubuhnya dan jenisnya ya. Nah, sekarang orangutan itu tempat tinggalnya di mana ya? Nah, namanya saja tadi binatang liar. Tentu saja hidupnya di hutan ya. Kalau tadi jenisnya itu ada orangutan Kalimantan, tentu saja dia hidupnya juga di hutan Kalimantan. Nah, di sana mereka tinggal. Di hutan tersebut namanya hutan tropis. Kenapa kok dikatakan hutan tropis ya? Nah, karena hutan tersebut memiliki suhu yang hangat, banyak sinar matahari. Di samping itu, orang hutan di dalam hutan tersebut sudah terbiasa tinggal di pepohonan. Nah, di pepohonan yang lebat di sana itu dia juga membuat rumah. Nah, rumahnya itu terbuat dari apa ya? Apakah ada gentengnya, terus ada temboknya, ada lantainya? Tidak ya. Nah, orangutan itu membangun rumahnya sendiri menggunakan dedaunan yang ada di hutan tersebut ya. Itu tentang tempat tinggalnya orangutan. Sekarang orangutan itu kan termasuk juga makhluk hidup seperti kita, juga merupakan ciptaan Tuhan. Makhluk hidup itu supaya bisa hidup, bisa tumbuh, bisa sehat, tentu saja membutuhkan makanan seperti kita ya kan? Kita juga membutuhkan makanan. Nah, kalau kita makanan sehari-hari nasi, sayur, lauk, buah, mungkin juga suka makan kue-kue. Tetapi kalau orangutan makanannya apa? Apakah di sana disediakan oleh manusia? Tentu saja tidak. Yang menyediakan siapa? Adalah Tuhan. Nah, apa saja yang ada di sana? Yaitu orangutan itu kebanyakan makanannya adalah buah-buahan. Di samping itu juga bisa makan daun, batang pohon atau serangga yang ada di sana. Tetapi paling banyak adalah makan buah-buahan, buah yang ada di hutan ya. Nah, itu anak-anak ya makanannya. Sekarang orang hutan itu juga butuh berkembang biak atau menjadikan jumlahnya menjadi banyak, punya anak. Nah, sekarang bagaimana ya orang hutan itu berkembang biak? Apakah bertelur dulu, kemudian dierami, kemudian menetas baru menjadi orang hutan? Tidak, pinter ya. Orangutan itu berkembang biak dengan melahirkan atau beranak. Tuh anak-anak ya. Terus orangutan itu dianggap dewasa. Itu untuk yang betina itu kira-kira umurnya 10 sampai 12 tahun. Itu untuk orangutan yang betina. Betina itu apa? Betina itu sama dengan cewek atau wanita atau perempuan. Sedangkan untuk orangutan yang jantan dianggap dewasa bila sudah berumur kira-kira 8 tahun. Itu ya anak-anak ya. Itu adalah perkembangbiakan orangutan. Dengan cara apa tadi? Pinter, yaitu melahirkan atau beranak.
Nah, anak-anak, ternyata orangutan itu adalah termasuk binatang yang cerdas. Nah, dia juga termasuk binatang yang kuat. Dan orangutan itu bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri loh, lukanya sendiri atau penyakit yang ada di dalam tubuhnya orangutan tersebut. Tidak memanggil dokter atau tidak dibantu orang lain ya, kecuali kalau orangutan itu sudah dipelihara di kebun binatang. Contohnya kalau dia sakit tentu di sana itu disediakan dokter, yaitu dokter hewan. Tetapi kalau orangutan yang hidupnya di hutan, nah di sana kan nggak ada dokter. Nah, orangutan sendiri yang menjadi dokter, dia bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Nah, obatnya apa ya? Nah, orangutan itu makan daun-daunan yang ada di sana serta buah-buahan. Nah, daun-daunan dan buah-buahan tersebut tentu banyak vitaminnya, banyak gizinya. Bahkan dari dedaunan itu juga ada yang termasuk tanaman obat. Nah, dari situ karena dia makan dedaunan tersebut, maka dia sembuh penyakitnya. Dia bisa menyembuhkan sendiri. Di samping itu, orangutan yang jantan itu mempunyai suara yang keras, dan kalau bersuara itu bisa panjang sekali, bisa lama ya. Di samping itu, orangutan itu seperti kita. Dia juga bisa makan dengan tangannya, mengambil makanan dengan tangannya, memetik buah atau dedaunan dengan tangannya. Dan dia juga punya kaki. Dia berjalan seperti kita menggunakan kaki. Nah, anak-anak ya, orangutan itu ternyata pinter sekali. Nah, anak-anak, di Indonesia ini jumlah orangutan sekarang itu jumlahnya tinggal sedikit. Maka orangutan itu termasuk hewan yang dilindungi, yang harus dilestarikan ya. Karena apa? Karena orangutan itu juga bisa membantu kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Bagaimana caranya? Nah, orangutan tadi kan makanannya buah-buahan. Nah, di dalam buah itu kan ada bijinya. Nah, pada waktu orangutan itu makan buah-buahan, mungkin yang dimakan itu hanya daging buahnya, bijinya dibuang atau jatuh pada waktu dia berjalan. Nah, biji-biji tadi jatuh ke dalam tanah. Nah, lama-lama biji yang jatuh ke tanah tadi bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, sehingga tumbuh-tumbuhan yang sudah tua di hutan tadi tidak habis, tetapi ada yang menggantikan, yaitu tumbuhan yang baru yang tumbuh dari biji yang disebar oleh orangutan tersebut. Anak-anak ya, jadi orangutan itu termasuk binatang yang dilindungi oleh pemerintah. Barang siapa yang menangkap atau membunuh orangutan itu bisa kena denda atau bisa kena hukuman ya. Nah, anak, untuk hari ini tentang orangutan sudah banyak sekali yang kita pelajari ya. Dari apa tadi? Anak-anak sudah tahu ciri-ciri tubuhnya, terus jenisnya, terus makanannya, terus tempat hidupnya, juga cara berkembang biak. Nah, supaya anak-anak pinter, nah tentu saja ada tugas dari Bu Guru. Nah, nanti kita akan bersama-sama menggambar orangutan. Sudah disiapkan alatnya? Pinter. Anak-anak sudah siap ya? Sekarang ambil pensil atau spidolnya dan buku gambarnya kita buka. Buku gambarnya boleh berdiri seperti punya Bu Guru, atau mau bentuknya seperti ini juga boleh ya. Tapi Bu Guru letak bukunya gambar berdiri ya. Pertama kita akan membuat lingkaran. Bisa ya membuat lingkaran ya. Nih, lingkaran.
Nih ya. Kemudian kita juga akan membuat lingkaran lagi di atas lingkaran yang sudah kita buat. Kita sambungkan. Nih, sudah. Kita buat lingkaran lagi, tapi lingkarannya kecil-kecil. Samping kanan 1, samping kiri 1. Kita buat titik di lingkaran yang pertama kita buat tadi 2. Kita buat garis lengkungnya di bawah sini. Nah, jadi apa ya? Pinter, yaitu jadi kepala. Nah, kita buat telinganya. Nih, sudah selesai sampai sini. Pinter. Sekarang kita buat tangannya. Bagaimana cara membuat tangannya? Nah, kita buat garis lengkung dari sini ya. Turun, kita kenakan dagunya. Nah, dari sini juga kita kenakan dagunya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat tangan sebelahnya. Tapi ini ada geriginya tangannya, karena ini bulu-bulunya ya. Nah, yang sebelah kanan juga, kanan dan kiri kita buat bulu-bulunya. Sudah sampai sini? Pinter. Sekarang kita buat perutnya. Nah, perutnya juga bentuknya bulat seperti lingkaran. Nih ya. Nah, kita buat perutnya. Nah, kita kasih nih. Kita buat kakinya. Kakinya ada di bawah. Kita buat dari sini ya, seperti segitiga. Nih, sini. Terus ini ke sini, naik kita sambung ke sini ya. Kita buat jari-jarinya. Nah, seperti ini. Nih, nah dia sedang bergelantungan. Bergelantungannya di mana? Di pohon. Nah, kita buat di atas ya. Nah, di atas ini pohonnya. Nih, seperti ini. Menggambarnya bebas, nanti anak-anak bergelantungan boleh atau duduk juga boleh, tergantung kreasinya anak-anak ya. Tidak harus seperti punya Bu Guru, boleh kita buat daun-daunnya. Nih. Ada buahnya boleh, karena tadi makan buah-buahan. Ini udah jadi. Nah, boleh yang bawah nanti dikasih rumput-rumput juga boleh. Oh, dia dekat dengan pohon pisang. Nah, pisangnya sudah mau berbuah. Nah, di sini ya. Nah, setelah selesai kita beri warna biar gambarnya bagus. Nah, beri warnanya di sini ya. Warnanya coklat. Nah, ini nanti sampai selesai ya. Nah, seperti ini. Nanti anak-anak kan udah pinter mewarnanya ya. Sampai selesai pelan-pelan, tidak usah bergesa-gesa, nanti biar warnanya tidak keluar garis, biar gambarnya rapi dan indah. Nah, nanti diwarnai seperti punya Bu Guru. Seperti ini boleh. Kalau anak-anak punya maunya enggak seperti punya Bu Guru juga boleh warnanya ya. Udah bisa? Pinter. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Nah, anak, nanti jangan lupa ya pada waktu anak-anak mengerjakan tugas serta hasilnya sudah jadi, minta tolong mama atau papa untuk memfotokan, kemudian dikirim ke ibu guru masing-masing ya. Tuh tugas hari ini yaitu menggambar orang utan. Nah, anak,
belajar hari ini cukup ini dulu ya. Nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan materi yang berbeda. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini membuat kita menjadi pinter. Yuk, ambil sikap berdoa. Tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas ilmu yang sudah kami dapat pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak yang pintar, yang hebat. Hari ini belajarnya pintar semua. Semua memperhatikan dan semua mengerjakan tugas. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.